bagus sekali. Bunga-bunga di taman juga indah-indah. Demikian juga kasih Yesus bagi kita semua. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. 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 Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang. Shalom adik-adik semua, selamat pagi. Nah, hari ini kita mau mulai ibadah sekolah minggu kita. Sebelum kita mulai, kita sama-sama siapkan hati kita. Yuk, kita lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, selamat pagi Tuhan. Sebentar, kami mau memulai ibadah kami Tuhan. Berkatlah ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biarlah Tuhan yang pimpin ibadah ini Tuhan. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Yuk, biar lebih semangat, kita sama-sama bangkit berdiri. Kita angkat satu lagu pujianku istimewa. Adik-adik tahu kan lagunya? Ikutin gerakan kakak ya, biar lebih semangat dan lebih seru. Bukan siapa-siapa.
semua adalah anak-anak yang istimewa. Yuk, biar lebih semangat lagi, coba angkat lagi jempolnya. Kita sama-sama mau nari buat Tuhan. Adik-adik siap? Siap dong pastinya. Yuk, kita mau nari buat Tuhan. Udah pada semangat kan gimana nih? Udah panas? Udah dong ya. Yuk. Nah, sekarang kita mau sama-sama dengerin apa? Iya bener banget, kita mau dengerin firman Tuhan. Kita sama-sama siapin hati kita lebih lagi untuk datang sama Tuhan. Sebelum kita dengerin firman Tuhan, yuk kita angkat satu pujian firman-Mu berita bagiku. Adik-adik tahu lagunya? Gampang banget. Yuk kita sama-sama belajar, kita sama-sama nyanyikan firman-Mu berita bagiku, terang bagi jalanku.
berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan, terima kasih Tuhan. Sebentar Tuhan, kami akan mendengarkan sedikit dari firman-Mu Tuhan. Berkatilah kami Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan, agar kami dengar-dengaran Tuhan akan firman-Mu, sehingga kami tahu Tuhan maksud dan tujuan akan firman-Mu Tuhan, dan kami dapat melakukannya Tuhan di kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, sekarang adik-adik dengerin cerita dari Ciseli ya. Dengerin baik-baik. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Ketemu lagi sama Cici di sini ya, Cici Seli. Cici mau bawain sebuah cerita, pokoknya seru banget deh. Anak harus pasang telinga, harus lihat dengan matanya. Terus dengarkan baik-baik ya. Cerita apa? Ayo. Siapa yang masih ingat cerita Kakak Novi minggu kemarin? Ayo, Tuhan Yesus bilang apa? Akan menjadikan kita harus apa? Harus menjadikan semua bangsa ini muridku dan harus mengikut Tuhan Yesus. Nah, Cici mau kasih tahu cerita lanjutannya. Ayo, dengerin baik-baik ya. Di suatu waktu, Tuhan Yesus sedang bersama dengan murid-muridnya. Mereka bersama untuk membicarakan suatu hal. Lalu Tuhan Yesus menjanjikan sesuatu kepada murid-muridnya. Sebuah baptisan yang luar biasa. Mereka akan dipenuhi dengan kuasa yang sangat hebat, yaitu dengan baptisan Roh Kudus. Maka Tuhan Yesus menyuruh setiap murid-muridnya, bahkan seluruh murid-muridnya untuk tidak pergi keluar dari Yerusalem. Tuhan menyuruh murid-muridnya menjadi saksi di Yerusalem, Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Lalu Tuhan Yesus terangkat ke surga perlahan dan menuju ke awan. Dan Tuhan Yesus benar-benar terangkat ke surga. Maka bersorak-soraklah murid-murid Tuhan Yesus, dan murid-murid Tuhan Yesus ingat setiap perkataan yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus. Maka mereka semua tidak keluar dari Yerusalem dan menanti-nantikan apa yang menjadi janji Tuhan Yesus. Di sebuah rumah di Yerusalem, murid-murid Tuhan Yesus tampak berkumpul di suatu rumah. Mereka menantikan sebuah janji yang Tuhan sudah bicarakan sebelumnya ketika Tuhan Yesus naik ke surga. Kira-kira murid-murid Tuhan Yesus sedang menunggu apa ya anak-anak ya? Ayo coba tebak ya. Di hari Pentakosta, ketika murid-murid Tuhan Yesus sedang berkumpul, tiba-tiba dari langit terdengar sebuah bunyi tiupan angin yang sangat keras memenuhi seluruh rumah itu. Dan tampak ada Roh Kudus turun seperti api yang menyala-nyala, sangat terang. Seluruh murid-murid penuh dengan kuasa Roh Kudus, dan orang-orang di luar rumah itu terkejut seketika. Mereka mendengarnya dan terheran-heran karena murid-murid Tuhan Yesus berbicara dengan bahasa dari asal-asal mereka. Sungguh aneh, mereka bisa berbicara dengan bahasa-bahasa yang berbeda-beda. Wah, setelah murid-murid Tuhan Yesus dipenuhi Roh Kudus, mereka semua pergi untuk menyebarkan Injil ke seluruh negeri dan membuat semua orang-orang yang mendengar Injil tentang Tuhan Yesus menjadi percaya, dan mereka semua dibaptis. Nah, itulah cerita dari Pentakosta adik-adik. Jadi, kita sebagai anak-anak Tuhan, jika kita mau dipenuhi dengan Roh Kudus,
kita harus rajin berdoa, harus rajin membaca Alkitab, harus selalu percaya sama Tuhan. Maka semua apa yang Tuhan udah perintahkan, Tuhan udah kasih buat kita, buat anak-anaknya, pasti akan dikabulkan. Kita akan dipenuhi Roh Kudus juga seperti murid-murid Tuhan Yesus. Jadi, anak-anak, jangan bosan-bosan ya untuk berdoa, meminta sama Tuhan agar setiap kita dipenuhi dengan Roh Kudus. Ya, adik-adik, itulah cerita Pentakosta. Jadi, udah ngerti ya cerita tentang Pentakostanya? Dengerin cerita selanjutnya ya. Oke, shalom adik-adik. Hari ini kita bakal bikin gantungan ayat. Nah, di sini bahan yang pertama kita butuh kertas yang berbentuk awan ya. Gimana cara buatnya? Kalian ambil HVS bekas ataupun kertas yang nggak dipakai, buat ngebuat awannya dan gambar dan potong aja semuanya. Oke? Setelah itu, yang kedua kita butuh yang namanya benang. Benang ini buat apa? Buat alat penggantungnya. Dan yang ketiga ada double tip, dan yang keempat ada pulpen. Sebelum kita membuat ayat gantungan ya, kita tulis dulu ya ayatnya. Ayatnya yang tadi kakak bilang di Matius. Kita ambil dulu alasnya biar kita bisa nulis ya. Kalau adik-adik mau nulisnya cepat dan nulisnya bagus, ya harus pakai alas biar bagus. Oke? Kita tulis Matius 28 ayat 19. Tahu kan bunyinya? Boleh lihat di Alkitab ya. Karena itu jadikanlah semua bangsa dan baptisan dalam nama Bapak dulu ya, adik-adik harusnya salah nih, nggak apa-apa lah. Nah, berhubung nanti kalian nungguinnya lama, kakak udah dapat yang jadinya. Nah, setelah ditulis ayat kayak gini, kalian boleh tempelin double tip untuk di belakangnya. Kalian tempelin gini aja ya, rada panjang, dan buka. Setelah itu tempelkan benangnya biar sama. Lihat ya. Kalian bisa pakai benang wol atau enggak benang jahit yang di rumah boleh, karena ini bagus buat apa aja adik-adik. Nah, udah setelah jadi gantungannya kayak gini, kalian boleh hias nih warnanya. Nih kalau kakak udah dapet nih hiasannya, yaitu jejeng, dan gantungan ayat Alkitabnya udah jadi. Kalian boleh kirim ya hasil activity kalian. Nah, udah asik kan? Udah dengerin firman Tuhan, udah lakuin activity bareng Kakak Novi. Sekarang waktunya kita tutup dalam doa. Ayo anak-anak semuanya lipat tangan, tutup mata. Kita denger suara Tuhan, tenangin hati kita. Kita mau tutup dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat setiap berkat, setiap anugerah, buat setiap firman yang udah kami boleh dengar Tuhan. Tuhan, ajarkan kami untuk selalu taat sama Engkau Tuhan, selalu dengar nama Engkau Tuhan. Biar Tuhan juga memberikan kuasa Roh Kudus Tuhan buat kami Tuhan, anak-anak-Mu Bapa. Tuhan, ajar kami Tuhan buat setia sama Engkau Tuhan. Ajar kami Tuhan buat selalu duduk diam Tuhan, mendengar setiap perkataan-Mu Tuhan, dan kami boleh lakukan Tuhan dalam
kehidupan kami masing-masing Bapa. Ajar kami Tuhan buat selalu menjadi anak-anak-Mu Tuhan yang baik Tuhan. Menjadi anak-anak-Mu Tuhan yang luar biasa Bapa. Terima kasih Tuhan buat hari ini Tuhan. Terima kasih buat semua Tuhan yang udah Kau berikan buat kami Bapa. Kami mau tutup Tuhan kebaktian ini Tuhan ke dalam tangan Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Oke, sampai ketemu minggu depan. Bye-bye. Shalom anak-anak sekolah minggu, damai sejahtera Tuhan menyertai kita semua. Saat ini sekalipun kalian tidak bisa beribadah di gereja karena ada social distancing, menjaga jarak, tetapi kita bisa beribadah di rumah. Jadi dimanapun kalian berada saat ini, tetap semangat untuk cari Tuhan. Di dalam Yesaya 55 ayat yang ke-6, Tuhan berkata, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, dan berserulah kepadanya selama ia dekat. Jadi, selagi ada waktu, dimanapun berada, tetap semangat cari Tuhan. Shalom, Tuhan memberkati. Ku tak perlu khawatir terhadap apapun. Tangan-Mu yang penuh kasih menopangku tanpa henti. Ku tak perlu takut untuk melangkah maju. Hadirat-Mu yang berkuasa menjagaku senantiasa, seperti tiang awan yang meneduhkan terik-terik siang. Hatiku selalu tenang di dalam tangan-Mu Tuhan, seperti tiang api yang menerangi dari gelap malam. Kau menjagai hidupku dengan kebaikan-Mu. Ku tak perlu khawatir terhadap apapun. Tangan-Mu yang penuh kasih menopangku tanpa henti. Ku tak perlu takut untuk melangkah maju. Hadirat-Mu yang berkuasa menjagaku senantiasa, seperti tiang awan yang meneduhkan dari terik siang. Hatiku selalu tenang di dalam tangan
tiang api yang menerangi dari gelap malam. Kau menjagai hidupku dengan kebaikanmu. Oh, seperti tiang awan yang meneduhkan dari terik siang. Hatiku selalu tenang di dalam tangan-Mu, Tuhan. Seperti tiang api yang menerangi dari gelap malam. Kau menjagai hidupku dengan kebaikan-Mu. Kau menjagai hidupku dengan kebaikan-Mu.